Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Nasikudin. Kali ini kita akan membahas mengenai PPh Pasal 21 dan sebenarnya materi PPh Pasal 21 ini cukup banyak ya karena sangat kompleks ketentuannya. Eh, Namun kita akan coba pecah dalam beberapa sesi ya. Ini adalah sesi pengantar yang artinya akan mengantarkan materi kita ke materi pemotongan PPh pasal 21. Baik, kenapa disebut PPh pasal 21? Karena pengaturannya ada di pasal 21 Undang-Undang PPh. Jadi kalau kita buka di pasal 21 Undang-Undang PPh ada 8 pasal di mana ada 8 ayat di mana dua ayat di antaranya yaitu pasal 6 dan pasal 7 telah dihapus di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jadi kalau kita baca, PPh Pasal 21 itu mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi kalau penghasilannya berasal dari pekerjaan, ya artinya yang kita terima berupa gaji, honor, upah, gitu ya. Gaji, kemudian upah, gitu ya, atau mungkin fee, gitu. Atau jasa yang artinya penghasilannya berupa penggantian, gitu ya, atau mungkin fee atau honorarium, atau penghasilan dengan nama lain terkait dengan jasa, atau penghasilan dari kegiatan. Jadi, mungkin tidak terkait pekerjaan karena tidak tercatat sebagai pegawai, atau mungkin tidak terkait jasa, tapi terkait dengan kegiatan. Misalnya ada, seminar di mana di dalamnya ada perolehan penghasilan, atau mungkin kegiatan lomba dan lain-lain. Nah, yang diterima oleh orang pribadi, maka terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ini dipotong PPh pasal 21. Saya masih sering ketemu dengan kekeliruan, dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 di mana PPh pasal 21 dipotong atas kegiatan sewa. Nah, tidak termasuk ya, karena kalau kegiatan sewa yang dilakukan kepada orang pribadi atau dari orang pribadi, apabila terkait dengan sewa tanah dan atau bangunan itu tetap terutang PPh pasal 4 ayat 2. Sementara kalau sewanya terkait dengan sewa sehubungan dengan penggunaan harta, itu tetap terutangnya PPh pasal 23. Jadi kalau kita berbicara PPh pasal 21 yang perlu kita catat adalah terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Kalau dari 3 kegiatan itu ada penghasilan, maka penghasilannya terutang PPh pasal 21. Ya. PPh pasal 21 di pasal 21 Undang-Undang PPh ada beberapa hal yang diatur, di antaranya penghasilan apa yang dipotong, siapa yang menjadi pemotong, kemudian siapa yang bukan menjadi pemotong, kemudian apa itu penghasilan, di sana ada istilah, biaya jabatan, biaya pensiun, penghasilan tidak kena pajak, dan lain-lain ya. Intinya, eee PPh pasal 21 ini pengaturannya ada di pasal 21 Undang-Undang PPh, kemudian ada amanat. Di ayat 8-nya disebutkan bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 ini diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Makanya kemudian ada peraturan Menteri Keuangannya. Nah, nanti di PMK-nya juga ada amanat untuk petunjuk teknisnya ada di Perdirjen. Makanya nanti selain PMK ada juga Perdirjen. Nah, ini dasar hukumnya. Yang pertama dari pasal 21 Undang-Undang PPh, yang kedua dari PMK nomor 252 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan orang pribadi. Kemudian ada PMK 101 2016 ini terkait dengan penghasilan tidak kena pajak, terakhir ya, terupdate. Kemudian ada PMK 102 terkait dengan pekerja harian. Kemudian ada Per 16 2016. Nah, ini Per yang menjadi kunci ya dalam PPh pasal 21 serta ada Per 14 2013 tentang SPT masa PPh pasal 21. Kadang saya
sering bertanya-tanya ya, sebenarnya PP Pasal 21 itu kok kenapa sih dibuat ribet ya, ribet ribet sekali kalau kita baca Per 16 2016, bahkan lampirannya itu sampai beratus-ratus halaman gitu. Karena detail banget cara memotong, cara menghitung dalam kondisi yang berbeda, nanti cara menghitungnya beda, memotong THR dengan memotong penghasilan rutin berbeda dan lain-lain gitu. Kalau menurut eee, ini pendapat saya pribadi ya, itu menurut saya agak berlebihan sebenarnya, agak berlebihan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai PPh Pasal 21 karena rigid sekali gitu. Kenapa? Kadang saya berpikir kenapa sih kok aturan PPh Pasal 21 ini nggak dibuat ringkas gitu. Memang setelah saya baca pasal 21-nya, sebenarnya masalahnya datang dari pasal 21 itu sendiri, yaitu di sini dibuat ribet. Artinya kalau kita lihat ayat 1 sudah ngatur tuh siapa pemotongnya. Ayat 2 sudah mengatur siapa yang bukan pemotongnya. Ayat 3 sudah mengatur mengenai biaya jabatan. Nah, yang menurut saya sebenarnya beberapa hal ini terlalu banyak gitu atau too much ketika diatur di undang-undang. Itu sebenarnya hal-hal seperti ini bisa diatur di tingkat peraturan pemerintah mungkin atau peraturan menteri keuangan kalau diamanatkan ke peraturan menteri keuangan. Itu pendapat saya pribadi ya. Jadi, eee, kalau teman-teman bertanya kenapa sih PPh pasal 21 itu ribet ya, sebenarnya asalnya dari pasal 21-nya sendiri yang mengaturnya sudah terlalu rigid gitu. Padahal kalau di sini di pasal 21-nya diaturnya hal-hal yang general, dalam pendapat saya pribadi sih pasal 21 ini harusnya cukup mengatur mengenai, jenis penghasilan apa yang dipotong PPh pasal 21, tidak perlu mengatur sampai, biaya jabatan, tidak perlu mengatur mengenai pegawai harian, mingguan, dan seterusnya itu tidak perlu, karena bikin nanti aturan bawahnya makin rigid gitu. Seandainya ini dibuat bisa lebih simpel, sebenarnya kalau yang ada di bayangan saya ya, pasal 21 tuh dibuat simpel aja. Katakanlah untuk pegawai misalnya, pegawai tetap dengan penghasilan tertentu potong 2,5%, mungkin 2%, 3% gitu ya. Baru nanti dihitung, toh nanti pegawai tersebut akan mengisi SPT tahunan gitu. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya agar di SPT ketika karyawan ini mengisi SPT tahunan, SPT-nya tidak menjadi lebih bayar. Itu yang sebenarnya menjadi concern pemerintah. Tapi karena aturannya kita sudah berbunyi demikian, ya sudah kita ikuti saja. Nah, pasal 21 mengatur mengenai tadi saya highlight dari slide sebelumnya adalah bahwa PPh pasal 21 ini intinya mengatur mengenai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Hanya terkait dengan 3 itu saja ya, tidak terkait dengan hal lain. Nah, makanya, di slide ini berbicara mengenai siapa yang menerima penghasilan-penghasilan tersebut. Ada 6 pihak, yang pertama pegawai, kemudian penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun dan seterusnya, kemudian bukan pegawai, jadi ada pegawai, ada bukan pegawai, ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Nah, inilah 6 pihak yang ketika menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, dia harus dipotong PPh pasal 21. Apakah sesimpel ini? Ternyata tidak. Karena kalau kita lihat ini bagannya ya, ini sebenarnya yang 6 bagian itu, 6 pihak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini harusnya ada 6 ya, kurang apa nih? Oh, anggota dewan komisaris, tapi nggak apa-apa, anggap aja di sini ada 6 ya. Pegawai sendiri nanti dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, ini yang membuat aturan pemotongan PPh pasal 21 makin ribet karena di satu satu penerima aja kita nanti membedakan antara pegawai tetap dan saya pegawai dibedakan lagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak. Kemudian bukan pegawai nanti kalau kita baca detailnya lagi ada bukan pegawai yang berkesinambungan atau ada pegawai yang berkesinambungan penghasilannya itu cara memotongnya berbeda, begitu ya. Nah, itu yang membuat, eee, makin ribet kalau menurut saya dalam pemotongan PPh pasal 21. Nah, sementara kalau kita misalnya nih, kalau kita berbicara mengenai pegawai, ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Mungkin yang ada di kepala kita, oh pegawai tetap itu ya pegawai yang sudah menjadi karyawan tetap, sementara pegawai tidak tetap itu pegawai yang mungkin masih kontrak, nah, tapi ternyata definisinya tidak seperti itu karena kemudian, eee, aturan pajak punya definisi sendiri. Ini saya kasih contoh ya, definisi pegawai tetap.
Di mana di sini disebutkan bahwa pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak, ya. Jadi kalau di tadi sampai slide ini kita masih berpikir bahwa pegawai kontrak itu pegawai tidak tetap, ternyata bukan. Karena menurut aturannya, ini saya kutipkan dari per 16 bahwa definisi pegawai tetap itu juga pegawai kontrak yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu. Misalnya saya cuma dikontrak untuk waktu 3 tahun, maka itu memenuhi definisi pegawai tetap. Meskipun secara struktur organisasi di perusahaan tersebut, karyawan ini belum dianggap sebagai pegawai tetap ya, karena masih dianggap sebagai karyawan kontrak. Nah, itu tadi teman-teman. Beberapa hal terkait dengan PPh pasal 21, ini hanya mengantarkan saja ya, mengantarkan kita ke materi PPh pasal 21. Nanti kita akan coba kupas satu-satu. Saya akan mulai mungkin dari pegawai, kemudian, bukan pegawai gitu ya, dan seterusnya. Karena saya yakin pegawai pun nanti nggak cukup satu kali pembahasan selesai, Kak. Pasti harus dibahas dalam beberapa kali pembahasan. Nah, itu yang ada di bayangan saya karena sampai saat ini materinya belum siap gitu. Mungkin itu dulu dari saya terkait dengan PPh pasal 21, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.